Sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada awal 2025, Amerika Serikat belum menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Tak hanya absen dalam tindakan tegas, pemerintahan Trump bahkan melonggarkan sejumlah pembatasan yang sebelumnya diterapkan. Kondisi ini dinilai menjadi celah besar yang dimanfaatkan Moskwa untuk mengisi ulang pendanaan dan suplai militer. Mengapa demikian? Simak ulasannya dalam video berikut. Kebijakan sanksi terhadap Rusia mengalami perubahan drastis sejak Trump menjabat lagi. Padahal, Trump tetap aktif memberlakukan sanksi terhadap negara-negara lain. Melansir The New York Times, dalam 6 bulan terakhir, ia telah menjatuhkan lebih dari 280 sanksi terhadap Iran. Trump bahkan menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Pengadilan Kriminal Internasional yang menyelidiki Israel. Tak hanya itu, ia juga menindak tegas perdagangan narkoba dan kelompok pejahat dunia maya. Namun terhadap Rusia, sanksi malah dilonggarkan. Contohnya pada April 2025, Departemen Keuangan secara diam-diam mencabut pembatasan terhadap Karina Rothenberg, istri oligarki Rusia Boris Rothenberg yang merupakan teman masa kecil Putin. Karina sebelumnya menjadi salah satu warga AS pertama yang dikenai sanksi terkait invasi Rusia. Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri menolak menjelaskan pencabutan tersebut. Selain itu, pada Februari 2024, Departemen Kehakiman menutup Satuan Tugas Klepto Capture yang dibentuk pada 2022 untuk menyita aset oligarki Rusia. Unit ini sebelumnya telah menyita kapal pesiar, real estate, dan jet pribadi bernilai tinggi. Kini, Departemen Kehakiman membentuk satuan tugas serupa untuk fokus kepada Hamas. Selain itu, Rusia juga tidak terkena tarif hari pembebasan Gedung Putih meskipun negara lain dikenakan. Menurut data Biro Sensus, sepanjang 2024, AS justru mengimpor lebih dari 3 miliar dolar barang dari Rusia, melampaui jumlah impor dari negara seperti Yunani dan Mesir. Menurut Edward Fishman dari Columbia University, hal ini kontras dengan retorika Trump yang sering mempromosikan tarif sebagai alat tekanan dalam negosiasi, termasuk yang bisa dianggap sebagai bentuk sanksi. Para analis menilai tanpa adanya sanksi baru, efektivitas pembatasan yang lama pun mulai menghilang. Akibatnya, muncul berbagai perusahaan tiruan yang memanfaatkan kelonggaran ini untuk menyalurkan dana serta komponen penting ke Rusia. Komponen itu termasuk chip komputer dan perlengkapan militer yang sebelumnya sulit diakses Kremlin. Catatan perdagangan menunjukkan jaringan perusahaan-perusahaan ini memainkan peran penting dalam menghindari kontrol ekspor. Dalam situasi ini, lebih dari 130 perusahaan di Cina dan Hong Kong muncul dan secara terbuka mengiklankan penjualan chip komputer ke Rusia, termasuk chip yang digunakan dalam rudal jelajah KH-101. Beberapa di antaranya terindikasi melanggar kontrol ekspor AS. Namun, tidak satupun perusahaan yang dikenai sanksi. Ekonom Elina Rybakova menilai keberhasilan sanksi membutuhkan pemeliharaan yang konsisten. Tanpa itu, Rusia dengan cepat dapat menyesuaikan diri, termasuk lewat pendirian perusahaan bayangan. Sanksi selama ini menjadi senjata utama Barat untuk mengisolasi Rusia sejak invasi 2022. Tetapi, perang ini telah berubah menjadi permainan kucing-kucingan global dengan munculnya skema penghindaran sanksi di berbagai negara. Sebelumnya di bawah pemerintahan Joe Biden, Amerika menjatuhkan lebih dari 6.200 sanksi terhadap individu, perusahaan, kapal, dan pesawat terkait Rusia. Rata-rata ada 170 sanksi baru per bulan antara 2022 hingga 2024. Namun pada 2025, laju sanksi tersebut terhenti. Menurut Fishman, pendekatan Trump terhadap diplomasi ekonomi cenderung menggunakan tekanan untuk mendapat kesepakatan terbaik. Namun menurutnya, pendekatan ini malah tidak diterapkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Situasi ini menunjukkan perubahan pendekatan Trump yang pasif terhadap Rusia meski eskalasi konflik di Ukraina terus meningkat. Ketidakpedulian Trump menuai kecaman dari para legislator Republik dan Demokrat yang menilai pemerintahan Trump merusak upaya Barat untuk menghadapi agresi Rusia. Sejumlah anggota Kongres mulai mengajukan rancangan undang-undang baru untuk memperketat sanksi terhadap Rusia. RUU ini disusun oleh Senator Lindsey Graham dari Republik dan Richard Blumenthal dari Demokrat.
Rancangan itu mencakup tarif 500% terhadap negara-negara seperti China dan India yang masih membeli energi dari Rusia. RUU ini mendapat dukungan bipartisan luas meski ada kekhawatiran dampaknya terhadap perdagangan global dan sekutu AS di Eropa. Blumenthal sepulang dari Kiev menyatakan Ukraina semakin cemas akan dukungan AS dan ia menilai sanksi yang lebih keras dapat membantu menyeimbangkan kekuatan di medan perang. Menurut peneliti di Institut Internasional untuk Studi Strategis Maria Sagina, tindakan-tindakan ini menunjukkan AS kini lebih melunak terhadap perang Rusia dan kurang agresif dalam menindak pelanggaran. Hal ini menyebabkan Uni Eropa mengambil alih kepemimpinan dalam pemberlakuan sanksi terhadap Rusia, meski sanksi Uni Eropa dinilai masih kurang menyeluruh. Meski AS masih memimpin dalam jumlah sanksi, 2 kali lebih banyak dari Uni Eropa, sikap ini mulai bergeser. Menurut Maximilian Hayes dari Foreign Policy Research Institute, Eropa kini berada di garis depan. Trump mengambil pendekatan lunak terhadap Rusia sejak kembali menjabat. Sanksi baru dihentikan dan beberapa dilonggarkan. Hal ini dimanfaatkan Rusia untuk mengakali pembatasan. Pantau terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.